Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video kali ini kita akan membahas suatu bahasan tentang sistem penghantaran obat dalam pembahasan sustain release atau pelepasan tablet yang dikontrol untuk diperlama atau bisa juga kita katakan diperpanjang gitu ya teman-teman. Ya, yang melatar belakangi ini karena, biasanya obat itu bisa berefek atau mengeluarkan efeknya bekerja pada rentang, contohnya 4 jam gitu ya. Tapi ternyata setelah di dalam, tubuh baru 2 jam sudah terekspresi. Nah itu kan masih, bisa bekerja 2 jam lagi ya seharusnya. Nah itu nanti bisa mengakibatkan, kurangnya efektivitas dari, eee, zat aktif tersebut gitu ya teman-teman. Selain itu apalagi yang melatar belakangi adanya sustain release ini, ya kita nanti akan bahas bersama-sama. Maka dari itu tonton terus sampai selesai agar kita bisa mendapatkan, semua gambaran tentang sustain release. Sebelum kita mulai, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, tidak perlu berpanjang lagi ya. Mari kita langsung ke pembahasannya. Ya, kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Ternyata penghantaran obat ke reseptor atau tempat bekerja obat sering terhambat dengan adanya efek samping obat ataupun karena pelepasan obat tidak sesuai pada tempat kerjanya. Nah, obat itu dibuat dalam bentuk sediaan kontrol rilis atau sediaan lepas terkendali. Sediaan lepas terkendali ini mengatur pelepasan obat di dalam tubuh yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas obat pada reseptornya. Sediaan sustain release atau sediaan lepas lambat merupakan bagian dari bentuk control release. Ya, lalu kita masuk ke metode formulasi sediaan lepas lambat. Untuk metode formulasi sediaan lepas lambat ini kurang lebih nanti ada 4 ya. Selain itu mungkin nanti ada lagi yang terbaru atau terupdate, nanti mungkin kalian bisa lebih update lagi ya di jurnal penelitian ataupun dengan sumber yang lain. Ya, yang pertama kita bahas yaitu sistem matriks. Sistem matriks merupakan sistem yang paling sederhana dan sering digunakan dalam pembuatan tablet lepas lambat. Bahan aktif didispersikan secara homogen di dalam pembawanya. Bahan pembawa yang sering digunakan dapat digolongkan menjadi bahan pembawa yang tidak larut air atau yang bersifat lilin atau wax, dan juga yang pelarut air atau hidrofilik pada pembuatan gel. Campuran tersebut kemudian dicetak untuk menjadi tablet. Ya, seperti pembahasan kita di video kemarin ya tentang mikroenkapsulasi, di situ juga ada metode pencampuran atau pembuatan dengan sistem matriks gitu ya. Jadi semua bahan dicampur menjadi satu, lalu dicetak menjadi tablet. Nah, itu adalah sistem matriks. Lalu contoh beberapa matriks yang biasa digunakan untuk tablet matriks ya, atau mungkin biasanya kita lebih sering sebutnya sebagai polimer gitu ya. Ada yang matriks yang hidrofobik, contohnya ada PVC, polietilen gitu ya. Lalu ada copolimer metil akrilit gitu, metakrilat etil selulosa gitu ya, metil metrakilat, dan juga ada etil selulosa. Lalu untuk matriks lemak contohnya seperti kemarin ya, ada PEG monostearat, ada steril alkohol gitu ya, ada trigliserida. Lalu untuk matriks hidrofilik sendiri ada metil selulosa, HSC, HPMC, lalu ada CMCMA gitu ya. Lalu ada natrium alginat dan karboksi polimetilen. Ya, ini ada beberapa contoh dari
matriks atau polimer yang biasanya kita gunakan untuk membuat sistem pelepasan terkontrol dengan metode matriks ya teman-teman. Lalu yang kedua ada penyalutan. Nah, teknologi penyalutan ini sering digunakan pada bahan aktif berbentuk serbuk, lalu juga bisa pelet yang mengandung bahan aktif atau tablet. Lapisan penyalutan ini berfungsi mengendalikan ketersediaan bahan aktif dalam bentuk larutan. Ketebalan lapisan yang berbeda dicampurkan untuk menghasilkan campuran dengan karakteristik pelepasan obat yang diharapkan. Ya, untuk mengontrol atau memodifikasi pelepasannya ini biasanya nanti kita bisa membuat bahan penyalut ya, ya atau bahan coating dari cairan tentunya yang kita nanti salutkan ke biasanya tablet ya atau pelet. Lalu nanti eh, bisa juga kita menggunakan lapisan film ya yang mungkin kalian pernah tahu, atau bisa juga nanti berupa lapisan yang berfungsi untuk melindungi tablet dari contohnya cairan lambung atau asam lambung ya. Nah, itu biasanya kita sebut dengan enteric coated atau tablet salut enteric. Nah, dengan cara penyalutan seperti itulah nanti kita bisa memodifikasi pelepasan obatnya, yang seharusnya nanti tabletnya itu hancurnya di lambung bisa terlindungi di lambung sehingga nanti pelepasannya di usus gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga dengan pembuatan atau pembentukan kompleks, yaitu bahan obat tertentu jika dikombinasikan secara kimia dan zat kimia tertentu lainnya bisa membentuk senyawa kompleks kimiawi yang mungkin hanya larut secara perlahan-lahan dalam cairan tubuh. Hal ini tergantung pada pH sekitarnya. Iya, ini juga hampir sama ya, seperti salut enterik tadi, karena dia melindungi tabletnya itu berdasarkan kondisi pH lingkungannya. Lalu yang keempat ada sistem membran terkontrol. Dalam sistem ini membran berfungsi sebagai pengontrol kecepatan pelepasan obat dari bentuk sediaannya. Berbeda dengan sistem matriks hidrofil, polimer membran tidak bersifat mengembang. Ya, jadi kalau membran terkontrol ini mungkin contohnya seperti yang di video kemarin kita juga tentang mikroenkapsulasi ya. Ada contoh menggunakan ya membran lipid bilayer itu juga ya. Iya, kurang lebih seperti itu untuk sistem membran terkontrol. Jadi dia mengontrol pelepasan obat yang dimana membran itu nanti tidak bisa atau tidak bersifat mengembang. Nah, ini beberapa contoh dari sediaan terkontrol ya. Ada contohnya Blackmores itu multivitamin dalam bentuk sustain release. Lalu juga ada R plus lipoic acid itu juga kontrol sustain release bentuknya ya. Lalu ada vitamin C atau mungkin dalam bentuk Vitalong C itu juga contohnya untuk time release kapsul, atau Vitalong C itu tablet ya bentuknya. Nah, itu juga pelepasannya sudah termodifikasi teman-teman. Ya, lalu kita langsung masuk ke sustain release. Apa yang dimaksud dengan sustain release? Sustain release merupakan bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan obat ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap, sehingga pelepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat tersebut. Sehingga pengertian sediaan sustain release yaitu sediaan yang dirancang untuk memberikan aktivitas terapeutik yang diperlama dengan cara pelepasan obat secara terus-menerus selama periode tertentu dalam sekali pemberian. Iya, jadi sustain release itu obat yang diperlama atau diperpanjang kerjanya gitu ya dalam sekali pemberian. Jadi seandainya kalau kita pakai tabletnya itu atau minum tabletnya itu 3 kali sehari, kalau kita buat dalam bentuk sediaan sustain release, maka nanti bisa cukup
untuk meminumnya sehari sekali, tetapi efeknya diperpanjang sama seperti 3 kali sehari. Kenapa seperti itu? Ya karena kebanyakan, pasien itu, memiliki tingkat kepatuhan minum obat yang berbeda-beda ya. Nah itu kan nanti juga bisa menghasilkan efek terapeutik yang berbeda-beda tentunya. Kalau, kita katakan 3 kali sehari berarti dalam jarak waktu 8 jam sekali ya teman-teman. Jadi seandainya kalau kita minum pagi jam 8 pagi gitu ya, lalu harusnya minum kedua yaitu jam 16 atau jam 4 malam. Lalu minum ketiga yaitu pada jam 24 malam atau jam 12 malam gitu ya. Nah itu kan nanti, mungkin paginya dia minum jam 8, siangnya dia sibuk kerja gitu ya, jadi agak mundur atau bisa lebih maju dari jam 4 gitu ya. Lalu pada malamnya karena dia, tidak ingin waktu tidurnya terganggu, dia minumnya lebih awal gitu ya, atau ada yang ketiduran, kelupaan sehingga tidak minum yang obat ketiga. Nah, untuk menanggulangi seperti itu, maka kita bisa membuat sediaan sustain release yang cukup diminum sekali pada jam 8 malam, tetapi bisa berefek secara terus-menerus sampai satu hari. Iya, jadi tujuannya sustain release ini salah satunya untuk meningkatkan kepatuhan pasien, lalu bisa juga yang mengakibatkan meningkatnya efektivitas terapeutik gitu ya, dan juga untuk menanggulangi, eee menanggulangi, kepatuhan pasien terhadap minum obat. Untuk sediaan lepas lambat yang digunakan secara peroral dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada extended release drug product dan delay release drug product. Ya, yang pertama kita bahas yaitu extended release drug product. Nah, di dalam, penggolongan extended release drug obat ini ada yaitu jenis sustain release tadi ya. Iya, karena, sustain release ini dirancang untuk melepaskan suatu dosis terapi awal obat atau loading dose secara tepat yang diikuti dengan pelepasan obat yang lebih lambat dan konstan kecepatan pelepasannya. Dan kecepatan pelepasan obat tersebut dirancang sedemikian rupa agar jumlah obat yang hilang dari tubuh karena eliminasi diganti secara konstan. Keunggulannya adalah dihasilkan kadar obat dalam darah yang merata tanpa perlu mengulangi pemberian dosis. Lalu selanjutnya ada prolong action. Ya, dalam extended release product ini yang dimaksud dengan prolong action yaitu sediaan yang dirancang untuk melepaskan obat secara lambat dan pemberian suatu cadangan obat secara terus-menerus selama selang waktu yang panjang. Tujuannya untuk mencegah absorpsi yang sangat cepat yang dapat mengakibatkan konsentrasi puncak obat dalam plasma yang sangat tinggi. Selanjutnya ada jenis dari control release. Ya, control release menunjukkan bahwa pelepasan obat dari bentuk sediaan terjadi sesuai dengan yang direncanakan, dapat diramalkan dan lebih lambat dari biasanya. Selanjutnya ada delay release drug product. Bentuk sediaan yang termasuk delay release drug product adalah contohnya repeat action. Repeat action adalah bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan suatu dosis obat pada permulaan dan dosis kedua pada waktu berikutnya. Bahkan beberapa produk mempunyai bagian ketiga, yaitu dosis yang baru dilepaskan setelah bagian keduanya dilepaskan. Pelepasan yang berurutan ini diatur oleh suatu time barrier atau entry coating. Iya, ini adalah contoh pelepasan dari eh, iya, ini contoh pelepasan dari zat aktif yang ada di dalam tubuh kita ya. Ya, kalau kita lihat di sini adalah garis
yang bawah ini adalah minimum obat bisa berefek ya. Kalau di atas ini adalah garis maksimum therapeutic range. Kalau di bawah ini nanti tidak akan berefek atau efek terapeutiknya tidak muncul gitu ya di bawah. Tapi kalau di atas nanti mengakibatkan toxic. Ya, yang saya garis ini adalah sustain release. Di mana pelepasan awalnya itu secara tepat gitu ya. Nah, setelah itu nanti dia akan diperlama atau diperpanjang. Iya, beda kalau yang tablet konvensional ya. Tablet konvensional dia akan cepat dan cepat juga tereliminasi. Terus nanti kita lanjutkan minum kedua di sini ya. Nah, nanti ada waktu di mana kadar obat itu di bawah dari eh, yang dibutuhkan untuk terapeutik gitu ya. Jadi kalau nyeri di sini mulai obatnya bekerja ya, nyerinya hilang sampai sini. Nah, nanti nyerinya kambuh lagi. Terus kita baru minum di sini ya. Nah, sehingga ada jarak antara sini dengan sini itu tubuh kita mengalami rasa nyeri. Tapi kalau kita pakai sustain release, iya, kalau kita pakai sustain release nanti bisa diperlama sehingga tubuh tidak merasakan nyeri dalam jangka waktu yang lama. Atau kalau kita sistem pelepasannya bagus, formulasinya bagus, nanti bisa lebih lama panjang lagi gitu ya. Lalu ada juga pelepasan delay release ya. Kalau pelepasan delay release itu sama seperti pelepasan tablet konvensional, tetapi mulai pelepasannya itu iya, ditunda gitu ya teman-teman. Jadi mungkin di sini nanti dia tidak melepaskan obatnya, tapi mulai di tengah-tengah sini baru dia melepaskan obat. Tapi biasanya untuk delay release itu pelepasannya sama seperti tablet konvensional. Jadi cepat muncul, cepat hilang juga gitu ya teman-teman. Nanti kalau sudah muncul terus cepat mudah tereliminasi juga. Nah, itu delay release. Ya, kalau delay release itu bisa kita tunda pelepasannya itu berdasarkan biasanya kondisi lingkungan ya. Bisa dari pH-nya juga, atau kita bisa rancang dari asam lambung gitu ya, berdasarkan asam lambung dan juga tekanan, enzim dan lain-lain gitu ya. Iya, kalau yang repeat action itu berarti yang muncul, turun, nanti muncul lagi, turun lagi, muncul lagi, turun lagi gitu ya. Bisa 2 ataupun 3 gitu ya. Seperti tablet konvensional tetapi jejer 3. Nah, itu repeat action. Iya, untuk repeat action ini contohnya nanti bisa kalian coba perhatikan obat-obat atau tablet yang bentuknya berlayer ya. Biasanya bilayer atau multi layer atau 3 layar gitu ya, 3 lapis. Nah, itu adalah contoh dari tablet yang sistem pelepasannya repeat action. Ya, untuk repeat action itu pertama biasanya pelepasan pertamanya itu pelepasan normal biasa konvensional, lalu pelepasan kedua dan ketiganya itu merupakan pelepasan terkontrol. Nah, itu adalah repeat action. Oh ya, lalu di sini mengikuti sistem pelepasan orde 0, nanti juga ada mengikuti sistem pelepasan orde 1 ya teman-teman. Ya, kalau reaksi zero order release atau sistem pelepasan dengan eh, order 0 gitu ya, itu menggambarkan pelepasan obat di mana perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi.
sehingga dapat memastikan pelepasan obat terjadi secara konstan. Nah, jadi untuk tablet yang pelepasannya termodifikasi atau contohnya sustain release itu mengikuti zero order release gitu ya. Lalu kalau yang satunya itu eee, reaksi orde satu ya. Nah, kalau reaksi orde satu itu merupakan jumlah obat itu yang berkurang dengan kecepatan yang sebanding dengan jumlah obat yang tersisa. Digunakan obat yang tidak dilapisi ataupun tablet dalam bentuk matriks ataupun tablet terkontrol. Jadi kalau tablet konvensional dia ikutnya reaksi orde 1. Iya, jadi pelepasannya itu kecepatannya sebanding dengan jumlah obat yang tersisa atau yang belum terdisolusi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari sediaan lepas lambat, untuk kelebihannya yaitu memperbesar jarak waktu pendosisan yang diperlukan atau dipersyaratkan. Hal ini mengurangi jumlah total dosis yang diperlukan per hari. Pengurangan frekuensi dosis harian lebih nyaman bagi pasien dan dapat meningkatkan kepatuhan pasien itu sendiri. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan di awal ya. Lalu bisa juga untuk mengurangi fluktuasi konsentrasi zat aktif dalam darah di sekitar rata-rata. Ya, karena kalau kita minumnya itu tidak tepat, eee, contohnya 3 kali sehari tidak tepat per 8 jam, itu karena kalau kita minum obat pertama lalu minum yang keduanya itu lebih cepat, otomatis nanti ada peningkatan zat aktif gitu ya, tidak peningkatan konsentrasi zat aktif di dalam darah gitu. Nah, kalau kita minumnya agak eee, lebih lambat atau lebih lama dari yang seharusnya, maka nanti bisa mengakibatkan penurunan konsentrasi zat aktif di dalam darah gitu ya. Lalu bisa mengurangi iritasi saluran cerna dan efek samping lainnya yang berkaitan dengan dosis. Ya, karena kelebihan yang pertama tadi itu dosisnya bisa dikurangi ya dengan efek yang sama gitu ya dari tablet konvensional, maka efek sampingnya pun nanti bisa berkurang. Ya, selain itu juga kalau tabletnya tersalut tidak hancur di lambung gitu ya, jadi nanti tidak membuat iritasi lambung gitu ya teman-teman. Lalu menghasilkan efek yang lebih seragam, respon farmakologis yang lebih seragam merupakan salah satu tujuan utama dari sediaan lepas lambat, dan menghindari pemberian obat pada malam hari karena jarak waktu pemberian yang lebih lama sehingga jam tidur pasien tidak terganggu dan bisa menghasilkan manfaat ekonomi bagi pasien. Ya, kalau aturan penggunaannya tepat gitu ya, karena cukup sekali minum untuk sehari sehingga nanti efeknya juga akan tepat, efek farmakologisnya juga lebih bagus sehingga pasiennya lebih cepat untuk sembuh. Kalau dia cepat sembuh nanti tidak perlu berlama-lama untuk tidak produktif atau tidak bekerja sehingga iya bisa memberi manfaat ekonomi bagi pasien. Pasiennya cepat sembuh, cepat bisa kembali beraktivitas atau bekerja gitu ya teman-teman. Lalu beberapa zat aktif seperti klorfeniramin mempunyai waktu paruh yang panjang. Jadi durasi kerja farmakologis yang panjang sudah menjadi sifat yang melekat dalam zat-zat lain. Lalu dapat memberikan konsentrasi zat aktif dalam darah yang secara terus-menerus dan menghasilkan respon klinis yang diperpanjang dan konstan dalam pasien. Memperbaiki efisiensi pengobatan yaitu optimasi terapi, bisa memperbaiki ketersediaan hayati untuk beberapa zat aktif. Contohnya tadi zat aktif yang mudah tereliminasi ya sebelum zat aktifnya maksimal bekerja gitu. Lalu meningkatkan ketersediaan hayati zat-zat aktif yang mempunyai jendela spesifik untuk absorpsi. Dalam hal ini, peningkatan ketersediaan hayati dapat dicapai dengan melokalisasi sistem pemberian lepas lambat dalam bagian saluran cerna tertentu.
Ya, eee, melokalisasi di sini itu bukan yang itu ya. Iya, melokalisasi di sini contohnya untuk, seperti targeting drugs ya. Jadi lebih mentargetkan obat itu untuk hancur, terdisolusi di bagian mana gitu ya maksudnya teman-teman. Iya, lalu untuk memperbaiki efisiensi pengobatan dengan mengambil bentuk khusus dari efek terapi khusus yang tidak mungkin diperoleh dalam bentuk sediaan yang konvensional dan mendatangkan keuntungan ekonomi. Lalu untuk kelemahannya yaitu faktor fisiologis yang berubah-ubah, misalnya pH saluran cerna, aktivitas enzim, kecepatan transit lambung dan usus, adanya makanan dan penyakit lain pada pasien. Ya seperti tadi untuk sistem terkontrol, seperti sustained release dan lainnya itu, biasanya juga, pasti tergantung ya, pasti tergantung dengan biasanya pH lingkungan ya, bisa pH lingkungan dan lain-lain. Lalu ada aktivitas enzim itu nanti juga bisa melemahkan, eee, kontrol pelepasan tablet yang kita sudah buat gitu ya teman-teman. Ya lalu kecepatan transit sediaan lepas lambat per oral di sepanjang saluran cerna membatasi periode maksimum respon terapi yang diberikan dapat dipertahankan setelah pemberian dosis tunggal sampai kira-kira 12 jam ditambah jangka waktu zat absorpsi untuk penggunaan kerja yang terjadi setelah pemberian dosis tunggal tersebut. Lalu juga sediaan lepas lambat yang cenderung tetap utuh dapat tersangkut pada suatu tempat di saluran cerna. Jika hal ini terjadi, maka pelepasan zat aktif dari sediaan dapat mengakibatkan konsentrasi zat aktif tinggi di lokasi tertentu. Ya, tapi kalau kelemahan ini nanti kita bisa buat sistem, eh, kita bisa membuat sistem pelepasan obat terkontrol ini dengan dengan eh, matriks atau polimer yang tidak menyebabkan tablet mengembang gitu ya teman-teman. Lalu sediaan lepas lambat dosis tunggal biasanya mengandung jumlah total zat aktif yang lebih besar daripada kandungan zat aktif sediaan yang diberikan dalam bentuk konvensional dosis tunggal. Jadi ada kemungkinan terjadi overdosis. Iya, apalagi kalau sistem pelepasan yang kita formulasikan, yang kita buat gitu ya, itu kurang tepat, kurang baik, sehingga nanti bisa mengakibatkan gagalnya sistem pelepasan di tablet terkontrol kita, sehingga nanti ada lonjakan dosis gitu. Makanya nanti kalau formulasi sediaan tablet lepas lambat atau terkontrol, pastikan sistem pelepasannya benar-benar sudah bagus ya teman-teman, supaya tidak terjadi hal seperti itu. Lalu tidak semua jenis zat aktif dapat dijadikan calon yang sesuai untuk pembuatan formula lepas lambat per oral. Terlebih nanti bagian dosisnya ya, karena tidak boleh dosis yang besar tentunya. Jadi harus sebaiknya itu dosis efektif ya, memberikan dosis yang efektif, atau biasanya itu kurang dari 50 mg dosisnya biasanya ya, idealnya. Lalu harga per unit sediaan lepas lambat pada umumnya lebih mahal daripada bentuk sediaan konvensional yang mengandung zat aktif yang sama. Iya, hal ini karena mungkin untuk menutupi biaya riset and development-nya juga ya teman-teman, karena kita membuat suatu sistem pelepasan yang berbeda dengan sistem pelepasan konvensional. Lalu bentuk sediaan lepas lambat mengandung dosis yang ekivalen dengan 2 kali atau lebih dosis yang terkandung di dalam sediaan yang diberikan dalam bentuk konvensional. Oleh karena itu, kegagalan bentuk sediaan ini dapat menimbulkan banjir dosis atau overdosis tadi gitu ya. Lalu kekuatan yang dikurangi untuk penyesuaian dosis merupakan kekurangan yang utama beberapa sediaan yang lepas lambat, dan metabolisme hepatik merupakan proses yang bersifat dapat jenuh. Penurunan absorpsi zat aktif merupakan bahaya yang melekat pada semua bentuk sediaan lepas lambat. Iya, jadi kadang-kadang itu juga adanya kejenuhan dalam proses metabolisme hepatik ya teman-teman.
Nah, ini nanti juga bisa mengakibatkan absorpsi yang kurang maksimal. Lalu faktor yang mempengaruhi desain dan daya guna tablet lepas lambat dari faktor fisikokimianya ya, yaitu ukuran dosis. Sediaan lepas lambat tidak cocok untuk obat-obat yang memiliki dosis relatif besar. Bayangkan kalau paracetamol dosisnya sekali minum 500 mg gitu ya. Lalu kita buat dalam sustain release 3 kali sehari, masa kita mau buat sediaan tablet dengan zat aktifnya saja itu sudah 1,5 gram gitu ya. Jadi nanti seberapa besar tabletnya gitu, sehingga tidak mungkin untuk diberikan kepada pasien. Jadi untuk ukuran dosis yang kecil gitu ya. Ya seperti tadi idealnya itu ada yang mengatakan di bawah 50 miligram. Lalu untuk kelarutan, senyawa dengan kelarutan yang sangat rendah yaitu kurang dari 0,01 mg per mililiter sudah bersifat lepas lambat. Jadi pelepasan obat dari bentuk sediaan dalam cairan gastrointestinalnya dibatasi oleh kecepatan disolusinya. Ya, jadi untuk tablet-tablet zat aktif yang sukar larut gitu ya, atau yang kelarutannya jelek, nah itu tidak mungkin kita buat dalam bentuk sediaan lepas lambat gitu ya. Dari sononya sudah bukan lepasnya ya, kelarutannya disolusinya sudah lambat. Lalu koefisien partisi. Senyawa dengan koefisien partisi yang rendah akan mengalami kesulitan menembus membran sehingga bioavailabilitasnya rendah. Stabilitas, yaitu untuk obat yang tidak stabil dalam usus halus akan menunjukkan penurunan bioavailabilitas jika diberikan dalam bentuk sediaan lepas lambat. Iya, karena untuk sediaan lepas lambat itu tablet sudah tidak di lambung lagi ya, tetapi biasanya sudah di usus. Lalu untuk ukuran molekul, yaitu molekul obat yang besar menunjukkan koefisien difusi yang kecil dan kemungkinan sulit dibuat untuk sediaan lepas lambat. Dari faktor biologisnya yaitu yang pertama ada absorpsi. Obat yang lambat diabsorpsi atau memiliki kecepatan absorpsi yang bervariasi sulit untuk dibuat sediaan lepas lambat. Batas terendah harga konstanta kecepatan absorpsi untuk sediaan oral adalah sekitar 0,25 per jam dengan asumsi waktu transit gastrointestinal sekitar 10 sampai 12 jam. Lalu dari volume distribusinya, yaitu obat dengan volume distribusi yang tinggi dapat mempengaruhi kecepatan eliminasinya sehingga obat tersebut tidak cocok untuk sediaan lepas lambat. Lalu dari segi durasi, obat dengan waktu paro yang pendek atau dosis besar tidak cocok untuk sediaan lepas lambat. Obat dengan waktu paro yang panjang dengan sendirinya akan dapat mempertahankan kadar obat pada indeks terapeutiknya sehingga tidak perlu dibuat sediaan lepas lambat. Tapi kalau untuk waktu paronya pendek, cepat tereliminasi, ya kita bisa buat sediaan lepas lambat. Lalu untuk indeks terapeutik, obat dengan indeks terapeutik yang sempit memerlukan kontrol yang teliti terhadap kadar obat yang dilepaskan dalam darah. Makanya sediaan lepas lambat berperan dalam mengontrol pelepasan obat agar tetap dalam indeks terapeutiknya. Kalau tidak ya seperti tadi ya, langsung ke area toksik terapeutik tadi ya. Ya kurang lebih itu ya sedikit penjelasan dan pembahasan kita tentang sustain release ya. Jika teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau mungkin mau memberi kritik saran maupun request, bisa langsung tulis pada kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.